Oke. Selamat malam. Mohon mengganggu waktunya gimana Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan untuk menanyakan kembali terkait proyek untuk website konseling personal korban yang setelah dibahas. Ya. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk pertanyaan seperti perbandingan antara peningkatan personel dengan pembuatan website, apakah lebih efisien untuk menambah personel psikolog atau lebih efisien jika menggunakan website yang semuanya tersentralisasi di satu sistem? Itu satu pertanyaan dulu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang barusan disampaikan saudara peneliti, bahwa pada saat kita melakukan konseling sangat memang dibutuhkan suatu media untuk menyatukan ya, ataupun misalkan media yang bisa menampung gitu ya dari bahan-bahan konsultasi, dan salah satunya memang menggunakan website yang terintegrasi. Nah, ketika website terintegrasi, kita bisa melihat data nama, kemudian juga bagaimana orang itu melakukan suatu hal. Nah, itu kan ada uraiannya di sana, dan juga ada penjelasannya juga ketika dia mengerjakan, ada beberapa hal yang harus dia penuhi dulu, sehingga integrasi data itu sangat diperlukan sekali dibanding dengan yang manual sistem. Mungkin itu atau ya. Lalu lanjut lagi untuk sejauh ini sistem dari konseling di Polda itu sendiri itu prosedurnya bagaimana gitu kan, pasti mungkin ada diagnosa awal ya dari itu. Itu apakah ada yang bisa dijelaskan gitu? Ya. Untuk diagnosa awal memang kan untuk melakukan pemeriksaan psikologi terutama, ataupun misalkan konsultasi anggota, itu biasanya memang data awalnya mereka mengisi, biasanya kan ada kolom untuk pengisian form, kemudian nanti form itu mereka juga sematkan ada email dari mereka masing-masing untuk tindak lanjut dari apa yang mereka konsultasikan. Jadi ada form yang untuk mengisi riwayat hidup ataupun keluhannya, kemudian juga ada kuesioner pengisian tindak lanjut. Nah, di situ juga ada laman-lamannya, dan nanti yang berikutnya memang prosedurnya orang tersebut memang langsung datang ke tempat kita, terutama memang sekarang di bagian administrasi pegawai ya kalau namanya, atau HRD lah istilahnya kalau di perusahaan. Kami mendata dulu kesediaan dia kapan. Nah, dalam pendataan itu dia menggunakan website tersebut. Jadi bisa menggunakan website tersebut untuk mengisi data awal. Mungkin itu. Jadi prosedurnya seperti itu dulu. Berarti untuk prosedur pendaftarannya pun sekarang sudah online ya. Jadi jika apabila personelnya ingin melakukan sesi konseling itu, berarti tadi seperti yang bilang harus mengisi form dan lain sebagainya, baru nanti datang ke lokasi. Iya, betul. Ya, bisa bisa datang ke lokasi, bisa juga via online kembali gitu, karena kan ada beberapa yang yang konsultasi itu ada beberapa yang waktunya memang tidak tersedia juga, sehingga via Zoom Meet ataupun via tertulis. Jadi memang media online ini memang sangat dibutuhkan, terutama untuk yang memang kan ini kita sedang melakukan konsultasi pada pasangan gitu ya, pasangan suami istri, si suaminya anggota polisi, istrinya bukan dari kepolisian, sehingga agak kesulitan kan waktu. Nah, itu juga
mempercepat waktu melalui media online ini. Jadi terintegrasi. Begitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota yang dia nggak mau nggak mau daftar lewat online atau form itu, dia langsung datang ke kantor Polda atau ke bagian divisi yang terkait, itu apakah ada prosedur alternatifnya, jadi apabila datang langsung? Oh iya, untuk yang memang masih gaptek ya, ataupun memang ragu-ragu ketika mengisi via online, kita sarankan memang untuk datang terlebih dahulu, kemudian bisa menyampaikan dulu keluhannya, baru difasilitasi tindak lanjutnya bisa melalui media online. Jadi memang ada beberapa yang memang pasangannya itu tidak mengerti atau tidak paham, jadi kita jelaskan dulu. Namun memang juga tidak semua juga ya jadi pasangan anggota polisi itu yang hafal teknologi ataupun misalkan usianya di generasi Z sekarang ya, tapi rata-rata kan ada yang udah sepuh gitu ya. Jadi yang udah sepuh kita memang alokasikan dia manual dulu, baru nanti kita data kembali untuk perekapan, karena itu tetap harus terintegrasi dan menjadi laporan juga di kepolisian. Sama satu pertanyaan terakhir lagi, untuk sejauh ini dan saat ini, perbandingan antara anggota yang ingin melakukan sesi konseling dengan personel yang melayani konselingnya itu, apakah cukup kewalahan atau seimbang, atau malah justru sedikit yang ingin melakukan sesi konseling? Ya. Untuk sesi konseling sejauh ini dari mulai media online mulai ditayangkan ataupun misalkan disampaikan kepada para personil itu cukup membantu ya. Jadi anggota yang memang benar-benar anggota misalkan sebagai seorang psikolog ataupun sarjana psikologi yang bertugas di luar, itu kan tidak sempat untuk melakukan konseling gitu ya. Sehingga terbantukan dengan media online ini dan terdata gitu. Kalau ada yang memang masuk terdata itu waiting list. Jadi misalkan harusnya dalam 1 bulan memang tidak terhitung ya, ada sekitar 5 sampai 10 orang. Nah, dari 5 sampai 10 orang itu mungkin memang waiting list masuknya. Ada yang memang bisa terlayani kalau sistem manual. Nah, kalau manual kan lama ya, tapi kalau sistem terintegrasi bisa terjadwal kembali dan orang tersebut juga bisa terfasilitasi untuk melakukan konseling, sehingga terbantukan. Jadi memang kadang-kadang kalau dilihat karena memang masih pengenalan gitu ya, pengenalan sejauh ini karena dari manual ke digital masih berimbang gitu. Jadi masih berimbang karena masih pada takut ya untuk silakan Anda berkonsultasi ke website ini. Jadi mereka masih takut-takut gitu, ini rahasia ini enggak gitu. Jadi sosialisasinya masih harus dimaksimalkan lagi. Gitu mungkin. Itu saja pertanyaan yang saya inginkan. Nah, sekali lagi terima kasih Bu, untuk waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kali ini. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya Oke. sampaikan. Mohon maaf kalau terima kasih.